Selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda untuk hari ini? Ini kita sudah sampai di hari Rabu dan seperti biasanya di hari Rabu akan hadir Smart Community bermani Anda, dan untuk edisi kali ini di 19 Januari 2022 kita akan mengangkat tema membangun diplomasi budaya melalui kesenian. Smart Listener, diplomasi budaya ini adalah usaha memperjuangkan kepentingan nasional atau secara makro, misalnya propaganda dan lain sebagainya, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi ataupun militer. Nah, berdasarkan Wikipedia, diplomasi budaya sendiri ini adalah bagian dari diplomasi publik dengan cara memperkenalkan kebudayaan negara tertentu kepada negara lain untuk membangun rasa saling percaya dan saling kenal satu sama lain. Dan saat ini di studio Smart FM kita sudah bersama dengan komunitas Kampung Seni Baruga Kaluara. Ada Kak Redo, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Apa kabar nih Kak Redo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, dan smart listener, untuk Anda juga yang mau bergabung bersama dengan kami, silahkan bisa langsung ke YouTube ya. Bisa di sana juga bisa langsung ngasih pertanyaan mengenai tema kita untuk hari ini, membangun diplomasi budaya melalui kesenian ya, melalui YouTube di @smartfm Makassar. Nah, kita live nih secara langsung. Jadi untuk Anda semua yang ingin mendengarkan, smart listener yang mendengarkan dan mau juga menyaksikan secara langsung, bisa langsung masuk ke YouTube. Kita juga nanti ada Spotify-nya nih Kak Redo. Nanti boleh didengarkan. Menarik. Nanti Keren. kita untuk hari ini bisa didengarkan kembali di Spotify @smartfm Makassar. Nah, untuk interaktif bisa langsung ke nomor telepon 0811461011. Nah, itu dia. Yang mau ngasih pertanyaan boleh silakan langsung ke YouTube kita, boleh langsung chat di kolom chat nantinya ya terkait tema kita untuk hari ini. Agak berat ya Kak Redo temanya. Ya. Membangun diplomasi budaya melalui kesenian. Tapi kalau kita ngomongin diplomasi budaya melalui kesenian dengan Kampung Seni Baruga Kaluarang ini udah pasti akan dijawab secara tuntas, karena komunitas ini sendiri pun berdirinya udah lama banget ya, sudah lama sekali berada di Kota Makassar. Nah, kalau gitu boleh dong dijelasin apa sih itu Kampung Seni Baruga Kaluarang, Kak Redo? Oke, jadi Kampung Seni Baruga Kaluarang adalah ruang interaksi budaya, ruang kreatif berbasis kampung. Jadi di situ seluruh lapisan masyarakat bisa belajar tentang budaya, bisa juga menambah skillnya, mengasah kemampuannya di bidang seni di Kampung Seni Baruga Kaluarang. Oke. Boleh tahu ini Kampung Seni Baruga Kaluarang sejak kapan berdirinya? Kalau Kampung Seni Baruga Kaluarang sendiri itu didirikan pada tahun 1995 dan dikelola oleh Lembaga Seni Budaya Batara Goa, di mana Lembaga Seni Budaya Batara Goa sendiri berdiri sejak tahun 1967. Oh, wow. Ya. 1967 itu sudah lama banget. Iya. Oh, jadi dibawahi ya? Ya, dikelola dan dimiliki oleh Lembaga Seni Budaya Batara Goa. Oke. Berarti dari Seni Batara Goa itu banyak komunitas-komunitas yang dibawahi seperti itu. Banyak bidang-bidangnya dan juga ada banyak mitranya juga lebih banyak gitu. Iya. Siapa aja sih sebenarnya yang tergabung dalam Kampung Seni Baruga Kaluarang ini? Jadi di Kampung Seni Baruga Kaluarang ini itu teman-teman pelajar dan mahasiswa yang ingin menambah skillnya, kemampuannya di bidang seni pertunjukan, tari, musik, dan beberapa bidang kreatif lainnya, itu bergabung di tempat kami dan belajar bersama instruktur dari Lembaga Seni Budaya Batara Goa. Oke. Jadi yang tergabung di dalamnya itu macam-macam ya. Iya. Ada
siswa, mahasiswa, mulai dari yang umur 8 tahun sampai yang maestro juga di tempat kami begitu. Ada juga maestro. Ada. Jadi siapa itu? kalau maestro kami sebelumnya kan ada Andi Umutunru, tapi sudah almarhum. Sekarang ada Bapak Basri Barudin Sila. Oke, wow, itu Iya. maestro juga tuh Maestro ya. juga. Itu semua tergabung di dalam situ. Di Bataragoa semua. Jadi di Kampung Seni Baruga Keluarang semua. Termasuk juga masyarakat di sekitar di Parantambung itu di tempat kami. Karena tempat kami kan di Jalan Dek Tata 3 di Kelurahan Parangtambung gitu. Oke. Nah, di dalam komunitas ini ada seni apa aja? Kan kalau namanya komunitas Iya. kampung seni berarti ada banyak dong ya. Ada penari mungkin Iya. atau ya, Jadi ada seni apa aja? core-nya kita itu kan seni pertunjukan. Oke. Jadi seni pertunjukan itu ada tari, ada musik, ada teater tari, lalu kemudian berkembang menjadi film, Oh, menarik. terus desain, dan juga permainan konsultan budaya. Jadi kalau teman-teman ingin mengenal kayak permainan rakyat mungkin yang sudah hilang, kuliner atau ritual yang sudah tidak ada, itu kami masih menyimpannya begitu. Dalam bentuk gitu. dokumentasi atau kalau mau diwujudkan dalam satu kegiatan itu bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Oh, Begitu. contohnya kegiatan apa aja yang pernah dipentaskan? Kalau untuk kegiatan di Kampung Seni Baruga Keluarang sendiri itu terakhir ada Janek Berang River Festival. Jadi itu festival sungai pertama di Kota Makassar. Oke. Terus persiapan-persiapan untuk Bataragoa pentas di luar negeri itu dipusatkan di situ. Ada juga kegiatan dari pemerintah kota itu belajar bersama maestro, sama yang mungkin yang jadi highlight buat kami juga itu perancangan dan pemotretan mata uang 10.000 gitu yang Oke. edisi Pakarena. Edisi Pakarena. Iya. Nah, kalau boleh tahu pementasan apa aja sih yang udah pernah ditampilkan oleh Kampung Seni Baruga Kaluarang ini? Kalau pementasan kita sudah lumayan banyak, mungkin tari, teater, tapi yang terakhir-terakhir ini ada teater tari kolosal apa kasere itu di salah satu hut salah satu ormas di Indonesia. Terus opera Mangkasara yang mana itu dipentaskan di hari jadi Kota Makassar. Oke. Terus kami juga terlibat di produksi film tari. Jadi ada genre baru itu film tari. Jadi itu ikut di festival di salah satu festival ritual di Solo. Oke. Dan juga ada beberapa kolaborasi virtual maestro kami Basri Besila dengan musisi nasional, salah satunya Opianda Resta. Oke. Dan mungkin juga yang orang kenal itu kami juga terlibat di teater Ilagaligo karya sutradara Robert Wilson. Wow. Apa pementasan yang paling tersulit yang selama ini udah pernah dipentaskan dan dibawakan oleh Kampung Seni Baruga Kaluarang? Semua punya tantangan tersendiri karena kami di Bataragoa dan Baruga Kaluarang itu bukan cuma orang Makassar saja, bukan cuma orang Bugis saja, tapi kami teman-teman itu ada dari Kendari, ada dari Ternate. Terus untuk menyamakan visi misi saja itu sudah tantangan buat kami. Nah, kalau pementasan itu kalau di luar tersulitnya lebih kondisi negara tersebut gitu. Jadi
ada aturan atau mungkin culture shock buat kami Oke. gitu. Kami yang kaget dengan budaya mereka. Ya itu sering terjadi karena Sering terjadi. contoh karena kami kalau berangkat bukan 2-3 hari, tapi bulanan begitu. Oh, lama dong. Iya, salah satunya waktu World Expo di Shanghai, itu kami sebulan lebih di sana. Kami menghabiskan bulan Ramadan dan Lebaran di Di Shanghai. Shanghai Oke. waktu Waktu itu. itu ada pementasan apa waktu itu di Shanghai? Jadi waktu itu kami diminta oleh Menteri Perdagangan, masih zamannya Ibu Mari Alka Pangestu, Oke. untuk menjadi delegasi seni budaya Indonesia di Pavilion Indonesia untuk World Expo 2010 di Shanghai. Yang membanggakan buat kami pada saat itu Indonesia baru pertama kali mengikuti World Expo. World Expo itu Padahal World Expo ini sudah ratusan tahun diselenggarakan. diselenggarakan. Terakhir itu Indonesia ikut, masih belum nama Indonesia, masih nama Hindia Belanda Hah? di Prancis waktu itu. Nah ini pertama kalinya Indonesia ikut di 2010 itu, dan kami mendapat bronze trophy. Wow, itu Di situ. waktu itu apa yang dipentaskan pada saat itu? Seni budaya Sulawesi Selatan, jadi tari-tarian. Tapi tarian. ya kami berusaha mengemas semenarik mungkin tariannya. Jadi kami itu pernah sampai dapat satu rekor dalam ketika kami giliran kami yang tampil di sebulan lebih itu, hampir 2 juta pengunjung. Wow. Dari total 8 juta Total selama penjuta. setahun itu. Karena kan Indonesia buka pavilion selama setahun, tapi kan ada dari beberapa daerah juga, Jakarta, Kalimantan. Cuman dari total 8 juta itu kami menyumbang 2 juta lebih pengunjung di pavilion Indonesia. Nah waktu itu kan membawakan tarian ya. Tarian Iya. apa yang dihadirkan? Kan ada macam-macam nih di Iya. Sulawesi Selatan itu Jadi, ada banyak tarian. Tari kebetulan kan almarhum ibu sudah membuat beberapa karya tari dan cukup dikenal juga. Jadi ada tari Pakarena dari Makassar, ada dari Bugis, tari Pajoge, ada dari Toraja juga, begitu. Cuman Oh ini mungkin yang dikenal dengan tarian 4 etnis ya? beda. Beda Jadi lagi ya? beda lagi. Oke. Kalau tarian 4 etnis kan satu tarian, jadi 4 etnis dalam satu tarian, ini memang beda-beda. Tapi kalau yang dibawakan kemarin di Shanghai gimana? Beda-beda. Jadi dia medley, iya. Jadi memang yang tari Makassar full, tari Bugis full, musik juga ada. Cuman memang ada strategi khusus karena semua negara punya triknya tersendiri begitu. Jadi kayak di Jepang itu mereka punya teknologi multimedia sangat canggih gitu. Dengan harga 22 juta US dollar, ya agak sulit lah kalau kita mau bersaing di multimedia dengan mereka. Spanyol itu ada dia punya teknologi yang menari flamenco 1 tapi bisa berubah langsung jadi 100. Wow. Itu yang kita harus punya strategi khusus untuk bagaimana caranya supaya ini, dan Tapi kan cukup keren juga nih sampai bisa dapat bronze ya. Iya. Apa yang kemudian menjadi penilaian sampai dapat bronze ini udah lumayan. Yang paling utama kan jumlah pengunjung. Itu. Terus desain pavilion dan materi yang ditampilkan. Ya, salah satunya itu. Oke, nah ini sebagai contoh karena kan sudah pernah tampil di beberapa negara. Nah di Shanghai ini sendiri, ini untuk menampilkan suatu karya seni, durasi yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan untuk latihan itu berapa lama? Untuk Shanghai kita latihan karena tariannya yang sudah ada ya, karya yang sering teman-teman Batara Goa latihankan. Untuk persiapannya sendiri itu hampir 2 bulan. Itu yang untuk ini termasuk cepat itu. Itu termasuk cepat. Termasuk cepat. Jadi kalau namanya itu berapa? Kalau kayak ada 6 bulanan bisa. Ilagaligo itu. Iya, Ilagaligo kemarin tuh ya. Jadi itu ada sekitar setahun. Setahun latihannya. Iya. Ada latihan di Makassar, ada latihan di Bali, ada latihan di negara yang akan dikunjungi. Yang akan ditampilkan. Iya. Nah, itu dia kenapa kita kemudian
untuk hari ini semua listener, kita mengambil tema membangun diplomasi budaya melalui kesenian. Nah, tadi sudah diceritakan sedikit mengenai penampilan dari kampung seni Baruga Kaluarang di luar negeri, ya kan. Nah, kita juga mau tahu tentu saja bagaimana kemudian mereka membuat strategi untuk membangun diplomasi budaya selama ini, ya, yang ada selama ini.